And sometimes he's sloppy. Oh my God! Sebelum lahir MMA, para penggemar olahraga tarung hanya berfokus kepada salah satu dari beragamnya jenis olahraga tersebut, yaitu tinju. Di masa jayanya, olahraga ini banyak petinju handal yang ngetop sampai bertahun-tahun lamanya, katakanlah seperti Muhammad Ali atau Mike Tyson. Namun kini, bagaimana olahraga tempur mampu mencapai tingkat popularitas baru di dunia modern yang tampaknya semakin dilewati oleh beberapa cabang promosi dari MMA. Ketika penggemar berbicara tentang olahraga pertarungan, seni bela diri campuran MMA tampaknya jauh lebih banyak menjadi perhatian sekaligus pembahasan banyak orang untuk saat ini. Tinju dulunya merupakan satu-satunya bentuk olahraga tempur yang diterima di Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Sementara di Jepang dan Cina, meskipun ada beberapa jenis seni bela diri lainnya seperti karate, judo atau wushu, namun tinju menjadi prioritas mereka meski harus membayar untuk menyaksikannya di Amerika Serikat. Namun bagaimana dengan seni bela diri campuran MMA? Meski sebagai olahraga baru di Amerika Serikat jika dibandingkan dengan tinju, akan tetapi MMA masih berhasil menciptakan gelombang di dunia olahraga tempur. Dan dalam dekade terakhir ini, popularitasnya semakin melonjak yang akhirnya menjadi raja olahraga tempur yang tak terbantahkan. Dari popularitasnya ini tidak sedikit dari beberapa pendatang baru yang tampak kebingungan tentang olahraga tempur mana yang harus mereka ikuti, tinju atau MMA. Ada banyak beberapa perbedaan yang bisa diarahkan kepada penilaian mana yang lebih baik di antara kedua cabang olahraga tempur ini. Dan penilaian itu menjadi hak kalian untuk menentukannya dari beberapa uraian berikut ini. Keamanan. Ketika petarung memasuki oktagon untuk melawan lawan dengan tujuan untuk memberikan berbagai bentuk serangan dengan waktu yang cukup lama hingga sampai mampu melumpuhkannya, keselamatan merupakan sebuah pemikiran yang bakalan muncul di benak mereka secara alami, meskipun keamanan adalah aspek penting dari permainan. Dalam banyak hal, MMA mendapat pengakuan sebagai bentuk seni olahraga tarung yang memiliki tingkat bahaya yang cukup sering terjadi. Salah satu senator Amerika Serikat, John McCain, hingga sempat menyebutkan bahwa MMA seperti adu ayam manusia, di mana pada hari di awal terbentuknya olahraga tarung campuran ini, hampir tampak tidak adanya aturan dan bentuk pertarungannya pun boleh dilakukan dengan cara apa saja. Namun sejak saat itu MMA menjadi sangat diatur, dan pada tahun 2001 MMA menjadi olahraga tempur yang telah diatur dari segala aspek di beberapa negara bagian dan dioperasikan di bawah lingkungan yang diatur, seperti di saat pertarungan yang bisa dihentikan atas kebijaksanaan wasit untuk memastikan para petarung tidak terluka. Meski sejak 2001 telah disetujuinya aturan permainan MMA, namun tercatat beberapa korban pertarungan dalam perkelahian yang disetujui dan tidak disetujui sebanyak 13 petarung yang telah meninggal dunia. Sementara tinju yang selalu dikenal sebagai olahraga yang lebih teratur dengan atlet yang disegani, tentu saja banyak penggemar yang mengharapkan pertarungan itu akan menjadi bentuk yang lebih aman. Namun dalam konteks ini bisa saja semuanya di luar harapan. Salah satu alasannya di mana wasit dalam olahraga tinju mengizinkan petinjunya yang telah terjatuh ke kanvas untuk melanjutkan pertarungan kembali jika mereka bisa berdiri dalam waktu 10 detik. Meski sistem ini memberikan peluang kembali kepada petinju tersebut, namun tercatat sejak tahun 2000, 68 petinju telah meninggal dunia dalam berbagai bentuk permainan tinju. Dan catatan ini sekaligus menjadikannya rasio rata-rata 3,8 kematian dalam setahun untuk tinju versus 0,7 kematian dalam setahun untuk MMA. Jumlah pertarungan dalam setahun. Kategori lain yang dapat digunakan untuk menilai tinju dan MMA adalah dari berapa banyak pertarungan yang dilakukan para petarung dalam setahun.
khususnya petarung UFC kategori petarung terbaik sepanjang masa. Beberapa dari mereka bertarung sebanyak 2 hingga 3 kali dalam setahun. Dan jika terdapat seorang petarung MMA yang sangat aktif, dia bahkan dapat melakukan pertarungannya yang keempat. Namun ini jarang terjadi dan biasanya dibatasi hingga 3 kali pertarungan, meskipun memiliki acara hampir di setiap minggunya untuk setiap tahun. Dan ini sudah termasuk jumlah pertarungan rata-rata petarung MMA yang terbanyak. Usia Conor McGregor mungkin telah berlalu di UFC, tetapi penting untuk dicatat bahwa dia tidak melakukan pertarungan yang terlalu banyak pertarungan dalam setahunnya, dan malah mengambil lebih sedikit pertarungan. Sistem ini ada kemiripan dengan tinju, di mana petinju terbaiknya sepanjang masa, begitu mereka mencapai ketenaran dan ketenaran, akan menjadi jarang bertarung lebih dari 3 kali dalam setahun. Petinju yang berada di kelas bawah sering melakukan satu pertarungan di setiap 2 bulannya untuk membuat nama mereka sendiri. Uang. Selain karir, topik ini juga merupakan hal yang krusial bagi mereka para petarung dan sering menjadi pembahasan untuk mengetahui jenis petarung mana yang menghasilkan uang paling banyak, tinju atau MMA. Sesuai dengan julukan namanya, money, Floyd Mayweather menjadi pertanyaan umum seberapa banyak uang yang telah dihasilkan dari seluruh pertarungannya. Karena tidak semua petinju mendapatkan nilai gaji yang fantastis hingga bayaran sampai puluhan juta dolar. Akibatnya, pembayaran kepada petinju kerap kali bernilai miring. Bagi para petarung top di dunia, bayaran mereka melebihi apa yang didapat para atlet di olahraga lain. Misalnya, ketika membandingkan kekayaan bersih Conor McGregor dengan kekayaan bersih Floyd Mayweather, itu jauh lebih dari perbandingan yang adil. Meski keduanya adalah petarung top dalam olahraga mereka, tetapi skala gaji mereka sangatlah bervariasi. Contoh ketika McGregor melawan petinju top Floyd Mayweather, Demetrius menghasilkan lebih banyak uang dari pertarungan ini daripada yang dia lakukan sepanjang karir MMA-nya. Ini membuktikan bahwa nilai bayaran McGregor akan lebih fantastis jika bertarung di dalam ring, disebabkan nilai bayaran itu lebih banyak tampak berhamburan di dalam ring daripada segi 8. Dan uniknya, untuk sekelas petarung yang kurang menonjol dalam tinju, mereka masih mampu menghasilkan nilai bayaran sebanyak apa yang diraih petarung MMA di level co-main atau malah di main card. Jenis kartu. Jenis kartu yang dirancang untuk tinju dan MMA ini sangat berbeda. Seperti misalnya untuk kartu tinju yang biasanya terkesan sangat berat, dan ini menghasilkan ketergantungan yang berlebihan pada 2 pertarungan teratas, bahkan terkadang bergantung pada 1 pertarungan. Makanya tidak jarang terlihat pada kartu tinju terkadang hanya menampilkan 1 pertarungan utama, dan yang lainnya seringkali tidak terlalu bagus. Sebaliknya, kartu di MMA memiliki pertarungan yang bagus yang tersebar di mana-mana, baik itu di kartu preliminary atau kartu utama, dan pertarungan itu tidak pernah dilakukan begitu saja hanya untuk sebuah kepentingan. Seperti pada UFC 267, di mana ada pertarungan perebutan gelar antara Glover Teixeira versus Jan Blachowicz dan Islam Makhachev versus Dan Hooker serta Khamzat Chimaev versus Li Jingliang, yang mana ketiga pasangan ini merupakan petarung ternama di setiap divisi UFC. Juga tak jarang dilihat jika dalam sebuah kartu UFC mempertarungkan 2 divisi perebutan gelar. Gaya bertarung. MMA jauh lebih menghibur daripada tinju dalam hal jenis pertarungan dengan kedua petarung yang saling menusuk satu sama lain, meski panjang pertarungan tinju yang khas juga jauh lebih besar. Intensitas aksi dalam MMA benar-benar mengalahkan tinju, dan itu pun tampaknya seolah belum cukup, karena dalam MMA ada campuran beberapa gaya bertarung yang berbeda, perpaduan antara kickboxing, muay thai, dan bentuk seni bela diri lainnya dengan tinju. Mengikuti orang ke lantai sambil memastikan keamanan bahwa perkelahian itu aman dan menghibur, disertai wasit yang siap untuk segera menghentikan pertarungan jika terlalu berbahaya bagi petarung. Ronde di MMA ini tampak pendek dan singkat, dan ini memastikan petarung melakukan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, yang mengarah ke ujian ketahanan dan kemampuan tempur yang sebenarnya. Bagi kalian yang mengikuti ulasan ini dengan seksama, pasti akan mendapatkan penilaian dari perbandingannya agar bisa lebih diulas lagi di kolom komentar.
Terima kasih atas segala waktu dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.